Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Selasa 13 Juni 2023. Gereja memperingati Santo Antonius dari Padua, seorang imam. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ungkapan Romawi yang terkenal. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada matahari dan garam. Garam dipakai dalam kehidupan sehari-hari untuk memberi rasa enak kepada makanan dan sebagai penangkal kebusukan. Orang Romawi memandang garam sebagai bahan yang paling bersih dari segala bahan sebab dihasilkan oleh matahari dan air laut. Tapi ketika garam tidak terasa asin dan tidak murni, maka selain tidak berguna, garam itu akan dibuang. Terang berfungsi untuk menerangi kegelapan. Itulah yang terjadi ketika kita melihat daerah pegunungan di malam hari. Jika terlihat banyak lampu, kita tahu di sana ada penduduk yang tinggal, ada kehidupan. Ketika sebuah pelita diletakkan di bawah gantang, maka pelita itu tidak berfungsi, maka harus diletakkan di atas kaki dian. Jika terang hidup kita berfungsi melalui perbuatan baik yang kita lakukan, maka kita telah mempermuliakan nama Allah Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila Yesus berkata kepada para pengikutnya, kamulah garam dunia, maka yang dia maksudkan ialah bahwa semua orang yang menjadi murid-muridnya hendaknya menjadi penangkal kebusukan. Itu berarti kehadiran dan hidup mereka, hidup kita hendaklah senantiasa membangun kesejahteraan, membangun kebahagiaan dan kedamaian bagi sesama. Kita diingatkan hari ini agar jangan hanya mengeluh terhadap berbagai kerusakan dan penyimpangan moral dalam masyarakat. Kita juga harus menjalankan fungsi kita sebagai garam agar dunia tidak semakin rusak dan menyimpang. Sebagai cahaya, Kristus menghendaki agar kita pengikutnya tetap berusaha memancarkan kebaikan, membawa kegembiraan. Sebagai terang kita bisa belajar dari fakta tentang bulan. Bulan merefleksikan terang matahari ke bumi. Seperti halnya bulan, kita bukanlah terang yang sebenarnya. Terang sejati adalah Yesus. Kita butuh selalu hidup dalam terang firman Tuhan, supaya kita menjadi terang bagi dunia yang diliputi oleh kegelapan dosa. Kita harus sadar jika cara hidup kita sama persis dengan dunia berdosa, maka kehadiran kita tidak terasa alias tawar. Maka kita harus wujudkan identitas kita sebagai garam dan terang. Kita wujudkan dalam sikap hidup kita yang baik, lewat perilaku kita yang baik, tutur kata kita yang baik. Kita harus tetap menjadi garam dan terang bagi dunia. Itulah panggilan hidup kita, dimanapun kita berada. Entah di dalam gereja kita, di tengah masyarakat, di tempat kerja kita. Setiap orang beriman yang mengaku Yesus, dia hendaknya menjadi terang dan garam yang mampu membawa berkat bagi banyak orang. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.